Pemirsa Metro TV Lampung, pembangunan proyek Plaza Living yang awalnya memang didengungkan dan juga ditolak oleh masyarakat Lampung, nampaknya sekarang justru merasa abai. Mereka justru masih melanjutkan proyek ini. Lantas seperti apa perkembangannya saat ini dan apakah memang rekomendasi-rekomendasi baik itu dari pemerintah maupun masyarakat sudah dilakukan? Kali ini masih bersama dengan Bang Aan, kita masih dalam bedah tajuk Lampung Pos. Oke, Bang Aan. Bagaimana dari pihak Lampung Pos sendiri menyikapi perkembangan pembangunan proyek Plaza Living saat ini? Kita kan memang Lampung Pos ini kan memang konsen di lingkungan, ya, lingkungan terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Sepersamalah seperti etika pers atau kita menyuarakan suara publik gitu. Ini memang masyarakat pada awalnya mereka sangat protes nih, sangat keberatan dengan beberapa tindakan Plaza Living yang ternyata tidak mengakomodir masukan-masukan mereka gitu. Nah, kita cuatkan, kemudian pemerintah Pemkot Bandar Lampung juga sudah mulai memberikan rekomendasi segala macam. Nah, ini wali kota sendiri terakhir saat kita kunjungan ke Pemkot, itu ada audiensi dengan Pemkot. Itu salah satunya kita bertanya kepada wali kota. Wali kota sendiri menyatakan ada rekomendasi yang belum dilakukan oleh mereka. Satu itu. Apa itu? Memperbesar aliran sungai, orang banjir itu gitu loh. Padahal itu sangat urgent ya, urgent ya untuk kepentingan masyarakat banyak terutama di Raja Basa. Bagaimana jika memang nanti pada saat itu tidak dikerjakan, pada saat mereka sudah jadi tiba-tiba didemo oleh masyarakat Raja Basa karena rumahnya pada terendam gitu. Nah, itu sampai sekarang. Nah, anehnya memang tidak sampai saat ini juga dinas-dinas terkait itu tidak mengingatkan karena Plaza Living terus saja terus membangun. Dinas-dinas terkait tidak mengingatkan apa yang disampaikan oleh pimpinannya gitu. Berarti di sini permasalahannya siapa nih Bang Aan? Baik, yang pertama kan dari proyek pengembang sendiri mereka seperti seperti tuli tidak ingin mendengar seperti apa rekomendasi dan masih terus jalan. Satu sisi ternyata ada pihak DPR yang memang seharusnya berperan. Itu. Nah, ini DPR mulai masuk ya. DPR mulai masuk hearing dengan Pemkot dan Plaza Living gitu ya, memanggil Plaza Living. Tapi juga sampai sekarang aksinya baru memanggil, bahkan yang terakhir ini panggilan kedua itu tertunda beberapa kali. Sampai akhirnya saya khawatir nanti masyarakat juga menuding DPR tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh mereka kan gitu loh. Nah, itu memang Lampung Pos konsen di situ karena kita harus berjalan sesuai dengan good government gitu ya. Kemudian lingkungan harus terjaga gitu loh. Lampung Pos tidak menolak pembangunan daerah perkotaan ya, kemajuan sebuah perkotaan dengan bangunan-bangunan yang ekonomi, menunjang ekonomi, tapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, kepentingan masyarakat sekitar. Betul gitu. sekali, karena memang nantinya dampak keselamatan itu yang menjadi hal utama yang harus kita perhatikan. Nah, dalam saat ini pun ternyata proyek itu juga masih berjalan, sedangkan rekomendasi masih belum dilakukan. Seharusnya ini dihentikan dulu ya, Bang. Iya, mestinya mereka menghentikan dulu sampai melaksanakan rekomendasi itu gitu kan. Karena memang khawatir ya itu tadi begitu berjalan sekian lama tidak dijalankan, begitu selesai tidak juga dijalankan. Nah, alamat masyarakat akan rugi karena banjir pasti datang. Setiap tahun pasti ada hujan kan? Kalau mereka bisa memastikan selama 10 tahun ini tidak ada hujan. Wah, kan bahaya juga sih untuk masyarakat kita makanya ya. Gitu. Nggak bakal banjir, tapi kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin, ini setiap tahun pasti berganti kita ada hujan, ada panas kan gitu. Mereka tidak mengantisipasi hujannya itu gitu. Oke, Bang Aan, tadi kan disampaikan bahwasannya selalu ada penundaan begitu ya. Dan juga dari pihak pemerintah sudah mengingatkan, namun saat ini pun masih seperti ya sudah dibiarkan saja. Betul. Ada masalah apa sebenarnya ini? Apakah ini masih dalam hal sandiwara juga? Nah, itu itulah makanya kita nyoroti, kita berpikir jangan-jangan tanda kutip ini acting. Ya. Acting antara pemerintah, DPR dan pihak pengembang gitu. Nah, ini kalau memang sudah acting, ini bakal benar-benar merugikan masyarakat. Kalau memang acting gitu ya. Tapi ya kita tidak bisa berpikir terlalu jauh sampai ada buktinya. Artinya kan gini, ayolah segera semua elemen itu kita bahu-membahu supaya
kemajuan kota tetap berjalan, tapi masyarakat juga jangan dirugikan gitu. Betul, memang kita sekarang masih dalam kondisi pandemi. Mungkin Iya. saja Iya. dari beberapa pihak merasa fokus utama yang harus diperhatikan adalah pandemi. Tetapi juga ada sebuah proyek juga yang memang seharusnya tetap untuk diantisipasi begitu. Nah, ini kan dari masyarakat sendiri apakah sudah ada beberapa pengaduan atau masyarakat justru yang turun sendiri untuk mengingatkan atau bagaimana nih Bang Aan? Nah pada saat itu memang sempat masyarakat kan protes lah. Dia juga ada beberapa masyarakat yang kita wawancarai mereka keberatan kalau memang tidak diperbesar banjir ini. Bahkan ada suara dari masyarakat itu kalau ternyata Plaza Living minta untuk membesarkan sungai itu melebarkan di tanah yang bukan di bagian dia gitu. Tapi yang di bagian masyarakat. Sementara masyarakat di sana mengklaim bahwa tanah itu aliran sungai itu pun masih tanah mereka. Baik. Gitu loh, itu sudah dihibahkan untuk umum, untuk Plaza Living karena itu memang fasilitas untuk pembangunan Plaza Living atau sebelumnya gitu kan. Tapi ya itu harusnya Plaza Living kurangilah tanahnya 2 atau 3 meter untuk memperbesar itu atau sesuai rekomendasi wali kota. Jangan sampai mereka keserakahan itu karena tidak mau untuk kepentingan publik akhirnya justru membuat anti klimaks dari rencana yang mereka buat untuk membangun itu. Betul, gitu. sengkarut sekali masalah ini ya Betul, Bang Aan ya. Kalau ya. misalnya kita lihat bagaimana masyarakat sendiri ternyata sudah sampai turun tangan karena merasa harusnya mereka diwakili oleh beberapa tentunya tokoh, namun ternyata masih belum didengarkan. Nah, lantas seperti apa nih Bang Aan solusi agar tentunya pembangunan di perkotaan tetap berjalan tapi tetap untuk mengutamakan keselamatan dan juga kebaikan lingkungan warga? Solusinya itu dari 2 aturan ya, 2 aturan yang harus dijalankan dengan konsekuen ya. Karena 2 aturan ini juga sudah mengakomodir kepentingan masyarakat. Satu adalah perizinan AMDAL, yang satu adalah perizinan AMDAL, yang satu adalah perizinan lingkungan. Mereka harus bermusyawarah dengan masyarakat seperti apa agar solusi tidak terjadi banjir pada saat hujan. Terus AMDAL juga mestinya dia ada konsultasi dengan konsultan atau dinas lingkungan PDLH Pemkot bahwa seperti apa fasilitas AMDAL yang harus mereka sediakan agar semua dan itu pembangunan untuk sementara hentikan dulu, konsen dulu di bagian untuk keselamatan lingkungan itu karena mereka juga suatu saat mereka juga akan rugi kalau memang lingkungannya tidak kondusif. Baik, jadi harus berjalan sesuai dengan tahapan Betul, seharusnya. Baik, terima kasih Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.